Tradisi kupatan atau bodo kupat bukan hanya sekedar perayaan yang dilakukan tanpa makna. Bagi umat muslim, khususnya masyarakat Durenan, Kabupaten Trenggalek, tradisi kupatan yang kerap dilaksanakan pada hari ke-8 di bulan Syawal, sepekan setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri, memiliki makna dan kisah menarik di dalamnya. Ini dimasukkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Marut kambil bro ya? Iya, ini iya. namanya marut kelapa. Basa Jawa ini marut kambil. Ini nanti untuk santan itu ya, tewel sama kacang itu bro ya? Iya, benar. Sama tewel sama kacang ini lauk favorit waktu kupatan. Jadi kalau kupatan itu nggak ada tewel itu serasa kurang lengkap. Memang dari dulu itu kupat itu harus ada tewelnya. Kehadiran tradisi kupatan yang telah berlangsung lama di Durenan, Kabupaten Trenggalek, tidak bisa terlepas dari keberadaan sosok bernama Kiai Haji Abdul Masyir, atau yang lebih dikenal oleh masyarakat Trenggalek dengan sebutan Mbah Mesir. Beliau adalah seorang tokoh ulama sekaligus pendakwah di masa lalu, yang juga pendiri dari sebuah pondok pesantren tua bernama Babul Ulum. Riyoyo Kupat Durenan itu. Mbah Mesir itu putra dari Eyang Yahuda. Yang Yahudo Pacitan. Nggih, Eyang Yahuda itu sareannya itu di Desa Nogosari, Iya, Kecamatan Lorok, Kabupaten Pacitan. Pindah ke Trenggalek, sebenarnya itu nggak langsung ke Durenan. Mbah Mesir itu singgah dulu di Paraan. Di sana Mbah Mesir juga membuat masjid dan sampai sekarang juga eksis karena ketika Mbah Mesir pindah ke Durenan itu di sana Mbah Mesir meninggalkan satu putra juga. Sampai akhir sugeng beliau pun di Durenan. Beliaunya itu adalah satu figur pendakwah yang ini diamalkan betul. Mbah Mesir itu figur yang hobi poso. Latar belakangnya Mbah Mesir itu setelah lebaran, itu yang tidak boleh puasa kan hanya pas hari lebarannya pas hari itu. H, ya. Hari hanya itu. Besoknya itu puasa lagi. Langsung puasa ya? Langsung puasa lagi, 6 hari, ya. 6 plus 1 berarti 7. 7. Lebaran yang ke-8, H plus 8 inilah yang akhirnya kita kenal dengan Hari Raya Ketupat. Ratus tahun yang lalu, awalnya tradisi kupatan hanya dikonsumsi oleh keluarga terdekat dari Mbah Mesir, juga pengasuh dan para santri dari pondok pesantren. Namun seiring berjalannya waktu, terus mengalami perkembangan di masyarakat, hingga pada akhirnya menyebar ke seluruh wilayah di Kabupaten Trenggalek. Jika berdasarkan usia dari pondok pesantren Babul Ulum yang didirikan sejak tahun 1700-an, maka diperkirakan tradisi kupatan Durenan yang masih dilestarikan hingga saat ini telah berlangsung sekitar 300 tahun lamanya. Anyaman ketupat yang diisi dengan beras, kemudian dimasak hingga menggumpal dan padat, memiliki sebuah makna, yakni sebagai simbol kebersamaan dan kemakmuran yang hadir di tengah masyarakat. Ini belum matang ya, nunggu. Masih 3 jam lagi kalau ini. Ini baru 1 jam. Ini kupat Sinto yang umumnya ada di Kupatan Durenan. Hasilnya itu lebih padat, lebih enak. Lebih enak. Ada lagi kupat luar. Kupat luar itu lebih bagaimana ya, hasilnya itu enggak Kurang enak juga. kurang memuaskan.
Tetap yang andalan kupat Sinto. Yang umumnya kupat Sinto ya Pak Haji ya? Yang umum kupat Sinto, hasilnya itu padat, Lebih enak. nggak jemek. Yang besar-besar itu kupat apa Pak Haji? Kupat tompo. Kupat Tompo. Itu hasilnya gimana? Tapi hasilnya kalau menurut saya Enakan ini. enakan ini. Itu hasilnya agak Padat, lembek. Mantap, enggak lembek. Yang anu, tinggal isinya aja yang anu itu loh, yang kupat Tompo itu agak lembek. agak lembek. Yang ini padat ya Padat, hasilnya. Selanjutnya, apabila ketupat dibelah, maka di dalamnya akan menampakkan warna putih yang benar-benar bersih. Ini dimaknai sebagai seorang muslim yang telah menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan dan kemudian melanjutkan ibadah puasanya selama 6 hari di awal bulan Syawal dengan hati yang ikhlas dan bersungguh-sungguh, maka oleh Tuhan Yang Maha Kuasa akan dikembalikan lagi kepada fitrahnya. Kanjeng Jimat itu H+2-nya hari raya itu Mbah Mesir itu diboyong ke Kadipaten. Ndak boleh pulang sampai 6 hari. SK atau tugasnya Sampai 6 dimintai tolong untuk ndungani setiap kloter tamu-tamunya Kanjeng Jimat. Karena Mbah Mesir itu H+2 itu diboyong ke Kadipaten, berarti kan di dalam kan beliaunya nggak ada. Iya, iya. Berarti santri ini awal-awalnya, santri atau umat selingkungan Durinan ini untuk silaturahim ke Mbah Mesir kan tidak mungkin, Mbah Mesir nggak ada. Nggak ada. Akhirnya H+2 nggak ada, H+3 nggak ada, dan seterusnya. Akhirnya kondur-kondur, yaitu ketika H+6 itu pun sudah sore katakanlah, nggak pagi seperti ini. Akhirnya karena ini sudah berulang kali tercipta seperti itu, bertahun-tahun terjadi seperti itu. Akhirnya masyarakat itu akhirnya membuat satu kesimpulan. Oh, kalau begitu, kalau pengen bakdan atau sejarah ziarah silaturahim ke Mbah Mesir itu H+8 sekalian. Akhirnya ini menjadi sebuah kebiasaan, dan alhamdulillah Mbah Mesir ini di samping sregep puasa sunat termasuk dai yang terkenal loman. Ketika rakyat masyarakat itu membuat sebuah kesimpulan berpikir, wow, bakdannya ke Mbah Mesir hari ke-8. Ya. Mbah Mesir akhirnya menyambut juga itu, tidak menganggapnya sebagai masalah. Oke gitu. Dan akhirnya bukti sambutan positifnya Mbah Mesir, ya pas hari 8 itu Mbah Mesir membuat jamuan dengan ketupat. Makanya akhirnya terkenal dengan H+8 itu sama dengan hari raya ketupat. Secara keseluruhan, tradisi kupatan memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Durenan, Kabupaten Trenggalek, bahwa tradisi kupatan yang telah berlangsung secara turun-temurun ini merupakan bentuk sebuah puncak perayaan dan momen yang indah untuk dapat terus menyambung tali silaturahmi, saling memaafkan segala kesalahan, dan berbagi kebaikan kepada sesama. Diharapkan, tradisi yang syarat akan makna ini dapat terus dilestarikan hingga di masa yang akan datang. Sejak dulu, sejak saya masih kecil, itu bahkan tidak cuma saya, abah saya atau bahkan guru-guru ngaji saya itu menyarankan, ayo lebaran ketupat nek Durenan. Gitu ya, sejak dulu ya sudah. Katanya sedunia itu yang ada cuma di sini katanya. Di Durenan ya? Di Durenan. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kalau sekarang mungkin di sana-sana ada itu, wallahu a'lam ya, nggak Iya. tahu. Tapi kata abah saya, kata guru-guru ngaji itu pertama yang ada itu di sini. Nah pesan-kesannya itu begini. Wong saya itu juga orang jauh, Iya. rumah saya juga bukan Trenggalek. Kok bisa-bisanya ya? Iya. Seide sebagus itu gitu loh. Nah berarti jos sekali. Mantap ya. Jos, bagus.
dan insya Allah ini adalah sesuatu yang baru yang perlu dilestarikan. Terus dijaga kelestariannya. Perlu dijaga kelestariannya. Jangan sampai punah sih ya. Jangan sampai, bahkan bisa dicontoh ke daerah-daerah mana-mana pun, gitu loh. Kalau tidak seperti ini, kita menjaga sunah-sunah Nabi pun juga sulit, apalagi silaturahim seperti ini. Mantap sekali. Dilengkapi dengan makan ketupat. Dilengkapi dengan Nah, makan itu. ketupat. Pas toh, Yi? Cocok pas toh? sekali itu. Cocok. Mantap. Cocok. Ini Alhamdulillah. mboten dimangga nih. Monggo niki. Monggo niki. Niki monggo. Monggo Gus, monggo. Saya senengnya tuh ketupat tuh begini ini. Nah. Suasana kekeluargaan itu, aduh. Pokoknya lupa hutang gitu ya. Lupa hutang, lupa segalanya. Alhamdulillah. Ngaji ya sampai lali. Mas, libur ngajinya libur ya. Libur. Demi ketupat libur ini. Bukan hanya demi ketupat, Mas. Silaturahmi memperpanjang umur gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang siapa yang pengen diluaskan rizki, pengen namanya terus akan dikenang, ya silaturahim itu. Masya Allah. Dan inilah Alhamdulillah. ketupat lebaran ketupat. Alhamdulillah, Pak Sis, pira-pira luputku Pak Sis ya. Nggih. Bud, pira-pira luputku ya. Masuk ke Imam Kupat. Mbak, Patan. Katanya ada salim, Adik. Lim. Nggih. Monggo langsung mawon Imam Kupat. Bud, monggo langsung. Nggih, mengke gek arek linggo. Monggo.